Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan beranggotaan terdiri dari Anon Azanu Safira dengan NIM 2211100003101 dan Oksada Minor Alif dengan NIM 22111003124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic marketing. Yang pertama yaitu definisi dari pemasaran. Menurut Kotler dan Land 2007 menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Lalu menurut Kotler dan Keller 2007 menyatakan bahwa pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penerapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu menerima tujuan individu dan organisasi. Berbeda antara pemasaran jasa dengan pemasaran barang atau produk. Pemasaran jasa yaitu jasa secara kasat mata tidak dapat dilihat, menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Dengan demikian, jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut American Marketing Association 1960, pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dari produsen sampai dengan konsumen. Pemasaran juga memiliki kegiatan yang berkaitan erat dengan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan setiap individu melalui proses pertukaran. Kegiatan pemasaran juga kepada konsumen memberikan kepuasan jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih terhadap perusahaan. Dengan demikian, pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum. Marketing adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mempromosikan pembelian ataupun penjualan produk. Ada beberapa hal yang mencakup marketing, yaitu salah satunya periklanan, penjualan, pengiriman produk kepada konsumen maupun mitra kerja lainnya. Konsep pemasaran telah terus meningkat dalam peranannya. Mari kita lihat dua sudut pandang dari hari-hari awal pemasaran modern yang menandai transisi dari penjualan ke orientasi pemasaran dalam bisnis. Adapun perubahan-perubahan atau evaluasi konsep pemasaran dalam masyarakat industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi atau production concept. Dalam konsep produksi atau orientasi produksi ini berlangsung pada waktu kondisi permintaan atau demand melebihi dari penawaran atau supply. Sehingga pada saat ini perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk menjual produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada orientasi ini perusahaan fokus pada bagaimana meningkatkan hasil produksi sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep produk atau produk konsep. Dalam konsep atau orientasi produk ini berlangsung pada waktu kondisi penawaran atau supply mulai melebihi permintaan atau demand. Dengan demikian, maka pembeli mulai membanding-bandingkan antara kualitas produk yang satu dengan kualitas produk lainnya. Oleh karena itu, pada orientasi ini perusahaan lebih menekankan pada bagaimana dapat meningkatkan kualitas produknya. Produk yang melebihi kualitas akan lebih dipilih oleh konsumen dibandingkan dengan produk yang lainnya. Yang ketiga yaitu konsep penjualan atau sales concept. Konsep atau orientasi penjualan merupakan orientasi manajemen yang mengasumsikan bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk perusahaan. Perusahaan haruslah melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif.
Jika penawaran meningkat, maka terdapat beberapa produk yang tersedia yang dapat memuaskan pelanggan dan terjadi persaingan kuat terhadap penjualan yang akan berkembang. Alasannya adalah pembeli akan cenderung memilih perusahaan pemasok yang membuat pembelian lebih mudah dan lebih memuaskan bagi mereka dibandingkan dengan perusahaan lain yang menawarkan produk yang serupa. Lalu selanjutnya, strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2012 mengungkapkan bahwa marketing terdapat proses target pemasaran yang merupakan kegiatan pemasaran dengan memilih pasar sasaran berupa kelompok konsumen yang ingin dilayani oleh perusahaan. Salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam aktivitas pemasaran adalah apabila menerapkan strategi pemasaran yang terdiri atas 3 variabel yang dikenal sebagai segmenting, targeting, dan positioning atau STP yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, segmenting atau segmentasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat heterogen dan menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen tertentu yang memiliki kesamaan tertentu dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respon terhadap pemasaran secara spesifik. Segmentasi pasar dimaksudkan untuk membagi pasar dan membedakan berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki sifat yang sama atau tidak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Segmentasi pasar akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menunjukkan kelompok pembeli dari beberapa segmen pasar dalam motif perilaku dan kebiasaan yang sama. Segmentasi pasar dari perusahaan menjadi penentu dan pembanding dengan pesaingnya dalam melihat peluang dan ada serta menyesuaikan kegiatan pemasaran yang tepat dan efektif sesuai dengan sasaran pasar yang akan dituju. Lalu contoh sederhananya bagaimana? Yaitu segmentasi pasar ialah semisal produk minyak wangi untuk perempuan dengan laki-laki akan berbeda. Target pasar ini dibedakan berdasarkan kelas sosial, karakter, perilaku maupun keinginan masing-masing dari calon konsumen. Lalu selanjutnya yaitu targeting atau target pasar. Targeting merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam menentukan pasar. Targeting dalam konteks STP, segmenting, targeting, dan positioning berhubungan erat dengan adanya media yang dapat digunakan untuk menjangkau kelompok atau segmen baru. Targeting mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu atau selecting, dan menjangkau pasar sasaran tersebut atau disebut dengan reaching untuk mengkomunikasikan nilai. Target pasar atau targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Produk dari target adalah pasar sasaran atau target marketing, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran menurut Casali 2011. Setelah tadi kan dijelaskan oleh Safira tentang strategi pemasaran sampai ke targeting ya, yang kemudian kita masuk ke positioning. Positioning menurut Kartajaya 2019, positioning merupakan proses menempatkan keberadaan konsumen di dalam benak pelanggan, sedangkan menurut Kotler 2007, positioning adalah tindakan perancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi tepat dalam benak pelanggan sasarannya. Jadi dari pernyataan tersebut, positioning merupakan sebuah aktivitas pemasaran dengan menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen, serta memberikan informasi mengenai keunggulan produknya dibanding pesaingnya. Kemudian kita masuk ke marketing atau bauran pemasaran dari presentasi kali ini, yaitu bauran pemasaran adalah menurut Pogorelova, Yakheneva, dan Anna 2016, serta Kohler, Kessler, Brady, Goodman, Hansen 2019, bauran pemasaran terdiri 7P, yaitu Product, Price, Promotion, People, Process, dan Physical Evidence.
Bauran pemasaran sebagai perangkat alat pemasaran statistik perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ya produk. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen 2019, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, beberapa karakteristik dari atribut adalah sebagai berikut. 1. Produk quality merupakan kemampuan produk meliputi daya tahan produk, kehandalan produk, tingkat akurasi yang dirasakan oleh produk tersebut, dan dalam menggunakan atau mengoperasikan produk yang diberikan oleh perusahaan itu, serta memperbaiki produk dan lain sebagainya. Kedua, ada produk feature, merupakan alat pembeda produk perusahaan dari pesaingnya yang sejenis. 3. Produk style and design, yaitu menjelaskan penampilan produk yang sensasional dan bernilai seni akan mendapatkan perhatian dari konsumen. 4. Produk variety, merupakan varian tipe atau jenis produk yang dibuat dan ditawarkan suatu perusahaan pada konsumennya. Kelima, brand name atau mungkin brand image, merupakan nama produk yang dibuat perusahaan untuk membedakan produk mereka dengan produk kompetitornya. Keenam, ada packaging atau kemasan, merupakan desain kreatif dari wadah atau kemasan untuk produk yang dihasilkan. 7. Ada size, yang merupakan bentuk atau berat produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian yang 8, services atau layanan, merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk mendukung keberlangsungannya penjualan produk. 9. Return atau pengembalian, merupakan pembatalan transaksi yang diberikan perusahaan kepada konsumen apabila menerima produk cacat, rusak, atau mungkin produk gagal. Kedua, dari bauran pemasaran ada price. Menurut Kotler dan Armstrong 2016, mereka menjelaskan ada beberapa indikator dalam menetapkan harga, yaitu 1. Keterjangkauan harga, yaitu adalah kemampuan konsumen dalam menjangkau harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu konsumen cenderung memilih harga yang lebih tinggi dalam harganya dengan perbedaan kualitas yang cenderung lebih bagus. Ketiga, daya saing harga, yaitu merupakan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk apabila manfaat yang dirasakan lebih tinggi atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga, ada promotion dari bauran tadi. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, dan Hansen 2019, serta Fusen dan Ohen 2015, promosi merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan membujuk pasar terkait dengan produk atau jasa yang baru melalui iklan, penjualan pribadi, promosi, mungkin atau publikasi. Bauran promosi atau promotion mix terdiri dari 7 model komunikasi pemasaran, yaitu 1. Advertising, yaitu bentuk promosi ide, barang, atau jasa non-personal oleh pihak tertentu yang memerlukan pembayaran. 2. Ada sales promotion, yaitu bentuk promosi jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa itu. 3. Ada event atau experience, yaitu aktivitas perusahaan yang dirancang untuk mengkomunikasikan merek tertentu. 4. Ada public relation dan publicity, yaitu komunikasi menyeluruh dari perusahaan kepada masyarakat untuk memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, menangani atau meluruskan rumor, berita, maupun kejadian yang tidak menguntungkan. 5. Online dan social media marketing, yaitu aktivitas daring yang dirancang dengan melibatkan pelanggan atau pelanggan prospek secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra,
serta atau menimbulkan penjualan produk dan jasa. Keenam adalah mobile marketing, yaitu suatu bentuk khusus dari pemasaran daring yang menempatkan promosi melalui perangkat kerja seperti milik konsumen seperti handphone, smartphone atau tablet milik konsumen tersebut. Dan yang terakhir ada nomor 7, personal selling, yaitu merupakan bentuk promosi melalui interaksi langsung dengan calon pembeli guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. Oke, yang keempat dari bauran pemasaran yaitu adalah place atau tempat pendistribusian. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, dan Hansen 2019, kemudian ada Usim dan Ohen 2015, serta Nurseto 2018 dan Kepler Armstrong 2018. Distribusi produk merupakan tindakan dalam memilih dan mengelola saluran pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan kumpulan-kumpulan perusahaan atau individu-individu yang membantu dalam perusahaan atau pendistribusian produk atau jasa dalam melayani pasar sasaran sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, di dalam menetapkan saluran distribusi, produsen hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam bauran pemasaran atau distribution mix yang terdiri dari sistem saluran, daya jangkau, lokasi, dan transportasi. Yang kelima dari bauran pemasaran adalah people atau manusia. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, dan Hansen 2019, setelah ada Usim dan Ohen 2015, dan yang terakhir adalah Hurriyati 2010. Mereka menyatakan bahwa proses seleksi, pelatihan, dan pemberian motivasi kepada karyawan sebagai pembeda dalam mempengaruhi persepsi pembeli dan memenuhi kepuasan pelanggan. Keenam dari bauran pemasaran tadi ya, ada physical evidence atau bukti fisik. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, dan Hansen. Kemudian ada Hussein dan Ohen 2015 serta Sari dan Mediani 2018, yaitu bukti fisik yang dimiliki oleh penyedia jasa sebagai nilai tambah yang ditujukan kepada konsumen, pelanggan ataupun calon pelanggan. Ketujuh dari bauran pemasaran yaitu yang terakhir yaitu proses. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen 2019, kemudian ada Usim dan Ohen 2015 dan Hurriyati 2010, yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas sistem penyajian sisa kepada konsumen. Oke, yang materi bauran tadi sudah selesai, kita masuk ke yang terakhir dari materi dasar-dasar marketing atau basic marketing, yaitu analisis SWOT dalam konteks pemasaran. Analisis SWOT merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau suatu pebisnis dalam konteks pemasaran. Analisis ini bertujuan untuk membantu bisnis atau perusahaan untuk menetapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan situasi internal dan eksternal. Nah, ini ada contohnya untuk SWOT. Yang pertama ya adalah strength. Nah, strength ini yang pertama produk dengan kualitas tinggi yang berkualitas nantinya lah. Nah, kelemahannya di sini pasti kan harga kita mesti lebih mahal dong kan, ada kualitas, ada harga, ada kualitas juga. Kemudian yang kedua ada brand image yang kuat. Kelemahannya distribusi yang terbatas. Seperti apa ya, brand-brand terkenal di dunia lah kan biasanya distribusinya kan hanya terbatas di kalangan tertentu saja, jadi tidak di semua kalangan umum atau jangkauan umum.
Kemudian contoh daripada opportunity, yang pertama adalah permintaan pasar yang meningkat. Ketika permintaan pasar meningkat, mungkin ancaman yang terjadi atau threats yang mungkin terjadi yaitu persaingan yang ketat dari produk sejenis. Mungkin bisa saja ketika produk kita laris, kemudian tiba-tiba ada kompetitor yang mempunyai produk sejenis tapi dan kualitas atau mungkin harga yang lebih terjangkau, bonus ya kan. Kemudian yang kedua dan terakhir itu kerjasama dengan mitra bisnis yang strategis. Nah, masalahnya atau ancamannya adalah mungkin bisa saja regulasi pemerintah itu bisa berubah-ubah. Ya pokoknya regulasi pemerintah kan banyak aturan ya, gitu sepertinya ya. Oke, presentasinya cukup sampai di sini saja ya. Mungkin masih banyak salah kata atau salah menjelaskan dari kami. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami di sini juga masih belajar. Intinya ini tugas untuk pasar. Kami di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum. Bentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See ya.